Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ansarihi wa junudihi wa man jahada fi sabilillahi la yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat subuh Masjid Jami' Az-Zikra Sentul yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, para pemirsa yang saya hormati. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita ditakdirkan oleh Allah dapat datang ke masjid dan dapat melakukan sholat subuh berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan halaqah subuh. Mudah-mudahan pertemuan kita mendapat rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa pula kita doakan saudara-saudara kita yang saat ini sedang sakit. Mudah-mudahan Allah sembuhkan penyakitnya, Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya, Allah panjangkan umurnya dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saudara-saudara kita yang saat ini terlilit hutang, mudah-mudahan Allah beri kemampuan untuk melunasi hutangnya dengan segera. Yang belum dapatkan jodoh, kita doakan mudah-mudahan Allah mudahkan jodohnya, Allah berikan pasangan yang beriman lagi bertakwa, Allah hantarkan dalam kehidupan berumah tangga menuju keluarga sakinah mawaddah warahmah. Yang belum mendapatkan keturunan, mudah-mudahan Allah berikan keturunan anak-anak yang soleh dan solehah, anak-anak yang hafal Al-Quran, mengamalkan Al-Quran dan berakhlak Al-Quran. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kali ini kita akan membahas, mengkaji, membicarakan sosok sahabat Rasulullah SAW, yaitu Bilal bin Rabah. Saya yakin kita semua sering mendengar kata-kata Bilal, apalagi kalau sudah masuk ke masjid, kemudian masuk waktu, maka dikumandangkanlah azan. Maka ketika azan dikumandangkan, yang terbayang oleh kita adalah azannya Bilal bin Rabah. Di dalam Al-Quran, dalam surat At-Taubah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat yang ke-100, was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an wa adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Dan orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam di antara muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah redha kepada mereka dan mereka pun redha kepada Allah. Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung. Ayat ini merupakan dalil, merupakan rujukan, merupakan argumentasi tentang kemuliaan sahabat Rasulullah SAW yang dikategorikan as-sabiqun al-awwalun, yang awal-awal memeluk Islam, yang awal-awal mengucapkan 2 kalimat syahadat, yang awal-awal memberikan dukungan kepada Islam dan Rasulullah SAW. Mereka ini terdiri dari muhajirin dan ansar. Oleh karena itu, kalau kita paham akan ayat ini, maka kita harus punya akhlak, punya etika kepada generasi sahabat. Jangan sampai lisan kita menghina, mencaci maki, menghujat sahabat Rasulullah SAW. Kenapa demikian? Karena mereka itu sudah diredoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka pun juga redha kepada Allah Subhanahu wa taala. Wujud dari keredoannya adalah mereka tetap hingga akhir kehidupannya memegang teguh
kalimat tauhid la ilaha illallah. Dia tetap beriman kepada Rasulullah SAW. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita mengikuti mereka dengan baik, kebaikan-kebaikan mereka kita ikuti, kita jalankan, kita amalkan, maka kita pun insya Allah berkeyakinan penuh akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga bersama mereka. Jadi sahabat-sahabat Rasulullah SAW adalah orang-orang yang memang direkomendasikan untuk bisa kita teladani, bisa kita ikuti dalam pelaksanaan nilai-nilai Islam di kehidupan kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu adalah muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memiliki kisah yang menarik tentang sebuah perjuangan mempertahankan akidah, mempertahankan keyakinan, mempertahankan iman. Sebuah kisah yang tidak akan pernah membosankan walaupun terus diulang-ulang sepanjang zaman. Kekuatan alurnya akan membuat setiap orang tetap penasaran untuk mendengarnya. Memang Bilal bin Rabah ini kisahnya sangat spektakuler. Kisahnya bagaimana kokohnya, tegarnya dia dalam mempertahankan iman. Kenapa demikian? Karena Bilal pada saat itu disiksa oleh penguasa negeri Mekah. Bilal lahir di daerah As-Sarah sekitar 43 tahun sebelum Hijriah. Jadi sebelum hijrahnya Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah, maka Bilal bin Rabah lahir. Jadi Bilal lahir di daerah As-Sarah sekitar 42 tahun sebelum hijrah. Ayahnya bernama Rabah, makanya disebut dengan Bilal bin Rabah. Sedangkan ibunya bernama Hamamah, seorang budak wanita berkulit hitam yang tinggal di Mekah. Jadi ibunya pun juga budak, bapaknya juga budak. Maka ketika lahir anaknya juga budak. Karena ibunya itu sebagian orang memanggil Bilal dengan sebutan Ibnu Sauda, putra wanita hitam. Bilal dibesarkan di kota Ummul Qura, yaitu Mekah. Mekah ini disebut juga dengan Ummul Qura, sebagai seorang budak milik keluarga Bani Abduddar. Saat ayah mereka meninggal, Bilal diwariskan kepada Umayyah bin Khalaf, seorang tokoh penting kaum kafir. Jadi kalau budak itu memang bisa diwariskan, ya. Nah, Bilal ini diwariskan kepada Umayyah bin Khalaf, seorang tokoh penting kaum kafir di Mekah Al-Mukarramah. Bilal adalah termasuk orang-orang pertama yang memeluk Islam. Saat Bilal masuk Islam, di bumi ini hanya ada beberapa orang yang telah mendahulinya memeluk agama baru, yaitu Islam. Seperti Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid, Abu Bakar Siddiq, Ali bin Abi Thalib, Ammar bin Yasir bersama ibunya Sumayyah, Suhaib Ar-Rumi, dan Al-Miqdad bin Al-Aswad. Ini orang-orang yang pertama masuk ke dalam Islam. Dan mereka disebut dengan As-Sabiqunal Awalun. Mereka memiliki kedudukan yang tinggi di dalam Islam. Kenapa? Karena sebelum ada yang lain memeluk Islam, sebelum kita memeluk Islam, mereka udah memeluk Islam dengan segala konsekuensinya, dengan segala perjuangannya, dengan segala penderitaannya. Kalau kita masuk Islam, alhamdulillah. Ibu kita Islam, kita udah lahir dalam keadaan Islam. Boleh dikatakan kita ini Islam keturunan. Walaupun Islam keturunan, tapi kita harus tetap menjaga kualitas keislaman kita. Nah, bagaimana caranya? Ya, di antara caranya adalah kita mengikuti taklim, mengikuti halaqah, mengikuti pengajian, mengikuti tarbiyah, mengikuti kajian-kajian Islam. Untuk apa? Agar kita memiliki wawasan Islam yang utuh dan menyeluruh. Orang kalau paham Islam secara utuh dan menyeluruh, maka dia akan semaksimal mungkin mempertahankan nilai-nilai Islam dalam kehidupannya. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bilal menyertai Nabi Muhammad SAW dalam perang Badar. Ia menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bagaimana Allah memenuhi janjinya dan menolong tentaranya. Ia juga melihat langsung tewasnya para pembesar Quraisy yang pernah menyiksanya dengan hebat. Ia melihat Abu Jahal dan Umayyah bin Khalaf tersungkur berkalang tanah ditembus pedang kaum muslimin dan darahnya mengalir deras karena tusukan tombak orang-orang yang mereka siksa dahulu. Jadi Bilal ketika di Mekah Al-Mukarramah dia disiksa karena ketahuan dia memeluk Islam.
karena dia ketahuan memeluk Islam dipaksa oleh tuannya untuk kembali kepada agama nenek moyang. Bilal tidak mau. Karena Bilal tidak mau, akhirnya disiksa dia, diseret di padang pasir yang begitu panas, ditindih dengan batu yang begitu berat, agar murtad keluar daripada Islam. Bilal nggak mau. Kalimat yang terkenal sampai saat ini adalah kalimat ahad, ahad, ahad. Kalimat ahad ini dapat kita ketahui dari surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi kita ini disuruh oleh Allah, memang ayat ini terkait dengan Rasulullah SAW. Qul huwallahu ahad, katakanlah Muhammad, Allah itu ahad. Dan Rasulullah mengatakan kepada sahabat, sahabat mengatakan kepada tabiin, tabiin terus menyampaikan sampai kepada kita. Dan pada saat ini juga saya sampaikan kepada jamaah yang mengikuti halaqah di Masjid Jami' Az-Zikra. Qul huwallahu ahad, katakan Allah itu ahad. Nah, Bilal bin Rabah ketika dia sudah mendapatkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut, dia mendapat siksaan, dia mendapat intimidasi, dia dipaksa untuk keluar daripada Islam. Dia nggak mau. Kalimat yang terkenal dari lisannya adalah ahad, ahad, ahad. Inilah kekokohan Bilal bin Rabah, ketegaran Bilal bin Rabah dalam iman dan Islam. Makanya kisah Bilal ini perlu kita sampaikan untuk pelajaran buat kita. Kalaupun kita ada problem dalam kehidupan pribadi, keluarga kita, dibandingkan Bilal bin Rabah belum seberapa. Ya. Siksaannya begitu hebat, belum lagi Bilal itu ditimpuki oleh anak-anak, dihina, dihujat dan seterusnya dan seterusnya. Tapi dia tetap tegar. Ketika Rasulullah SAW menaklukkan kota Mekah, beliau berjalan di depan pasukan hijaunya bersama sang pengumandang panggilan langit, Bilal bin Rabah. Saat masuk ke Ka'bah, beliau hanya ditemani oleh 3 orang, yaitu Utsman bin Talhah, pembawa kunci Ka'bah, Usama bin Zaid yang dikenal dengan kekasih Rasulullah SAW, dan putra dari kekasihnya, dan Bilal bin Rabah, muadzin Rasulullah SAW. Jadi yang masuk ke dalam Ka'bah ketika Fatu Mekah itu cuma beberapa orang, dan di antara mereka itu Bilal bin Rabah. Kalau bukan kedudukan yang mulia nggak bisa masuk. Sekian banyak sahabat Rasulullah SAW, itu kan ribuan ketika membebaskan Fatu Mekah itu, membebaskan Mekah, kota Mekah, itu ribuan orang. Nah, di antara ribuan orang itu yang masuk ke dalam Ka'bah, bahkan diserukan oleh Rasulullah SAW mengumandangkan adzan, Bilal bin Rabah. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Begitulah kemuliaan Bilal bin Rabah. Salat zuhur tiba, ribuan orang berkumpul di sekitar Rasulullah SAW, termasuk orang-orang Quraisy yang baru masuk Islam saat itu. Baik dengan suka hati maupun terpaksa, semuanya menyaksikan pemandangan yang agung itu. Pada saat-saat yang sangat bersejarah, Rasulullah SAW memanggil Bilal bin Rabah agar naik ke atap Ka'bah untuk mengumandangkan kalimat tauhid di sana. Bilal melaksanakan perintah Rasulullah SAW dengan senang hati, lalu mengumandangkan azan dengan suara yang bersih dan jelas. Makanya Bilal bin Rabah ini disebut juga muadzin Rasulullah SAW yang pernah mengumandangkan azan di Madinah, di Masjid Nabawi, dan di Mekah Al-Mukarramah. Bahkan ada satu literatur lagi saya baca, Bilal bin Rabah ini pernah mengumandangkan azan di Masjidil Aqsa ketika zaman Umar bin Khattab, ketika pembebasan Baitul Maqdis oleh kaum muslimin yang dipimpin oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Jarang-jarang muadzin bisa mengumandangkan azan di 3 tempat yang sangat mulia di muka bumi ini, yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Abu Bakar menjawab, baiklah, aku mengabulkannya. Bilal pergi meninggalkan Madinah bersama pasukan pertama yang dikirim oleh Abu Bakar. Ia tinggal di daerah Daraya yang terletak tidak jauh dari kota Damaskus. Bilal benar-benar tidak mau memandangkan azan hingga kedatangan Umar bin Khattab ke wilayah Syam, yang kembali bertemu dengan Bilal radhiyallahu anhu setelah berpisah cukup lama. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah Rasulullah SAW meninggal dunia, Bilal tidak memandangkan azan lagi. Tentu ini ada sebabnya. Sebabnya apa? Azan yang dikumandangkan Bilal itu nggak bisa sampai ke ujung, nggak bisa selesai. Kenapa? Karena Bilal terbayang ketika mengumandangkan azan, itu yang terbayang Rasulullah SAW.
Jadi ketika sampai kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu nggak bisa lanjut lagi. Karena terbayang Rasulullah SAW begitu cintanya dengan Rasulullah SAW. Makanya dia pergi ke negeri Sam, sekarang di Suriah. Dia pergi ke sana. Nah, sampai dia bertemu dengan Umar bin Khattab. Nah, ketika Umar bin Khattab minta, ya namanya seorang Amirul Mukminin, pemimpin, maka Bilal melaksanakannya. Umar sangat merindukan pertemuan dengan Bilal dan menaruh hormat begitu besar kepadanya. Hingga jika ada yang menyebut-nyebut nama Abu Bakar Siddiq di depannya, maka Umar segera menimpali, yang artinya Abu Bakar adalah tuan kita dan telah memerdekakan tuan kita, maksudnya Bilal. Bilal itu dibebaskan oleh Abu Bakar Siddiq. Ini amalan unggulan dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq, di antara amalan unggulannya, yaitu membebaskan beberapa budak, di antaranya adalah Bilal bin Rabah. Dalam kesempatan pertemuan tersebut, sejumlah sahabat mendesak Bilal agar mau memandangkan azan di hadapan Al-Faruq Umar bin Khattab. Ketika suara Bilal nyaring itu kembali terdengar memandangkan azan, Umar tidak sanggup menahan tangisnya, maka ia pun menangis tersedu-sedu, yang kemudian diikuti oleh seluruh sahabat yang hadir, hingga janggut mereka basah dengan air mata. Suara Bilal membangkitkan segenap kerinduan mereka kepada masa-masa kehidupan yang dilewati di Madinah bersama Rasulullah SAW. Bilal memandangkan seruan langit itu, tetap tinggal di Damaskus hingga wafat. Nah, Bilal bin Rabah ini dia tetap tinggal di Damaskus sampai dia wafat, meninggal dunia. Ini disalin dari biografi Ahlul Hadis yang bersumber dari Suwar min Hayati Sahabah karya Dr. Abdurrahman Ra'fat Basha. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kisah Bilal ini dapat juga dilihat dari hadis Rasulullah SAW. Jadi ada beberapa hadis Rasulullah SAW yang membicarakan tentang Bilal bin Rabah. Di antaranya hadis Bukhari nomor hadis 569, Bilal mengumandangkan azan, telah menceritakan kepada kami Mahmud bin Ghailan berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Razak berkata, telah mengabarkan kepada kami Ibnu Juraij berkata, telah mengabarkan kepada kami Nafi bahwa Ibnu Umar berkata, ketika kaum muslimin tiba di Madinah, mereka berkumpul untuk sholat dengan cara memperkirakan waktunya dan tidak ada panggilan untuk pelaksanaan sholat. Suatu hari mereka memperbincangkan masalah tersebut. Di antara mereka ada yang mengusulkan lonceng seperti loncengnya kaum Nasrani, dan sebagian lain mengusulkan untuk meniup trompet sebagaimana kaum Yahudi. Maka Umar pun berkata, mengapa tidak kalian suruh seseorang untuk memandangkan panggilan sholat? Rasulullah SAW kemudian bersabda, wahai Bilal, bangkit dan serukanlah panggilan. Jadi ketika itu belum ada azan, sebagaimana lazimnya ketika masuk waktu kemudian muadzin mengumandangkan azan. Maka di antara sahabat itu ada yang berpikir, ya pakai lonceng aja nih, ada pakai trompet aja, tanda masuk waktu atau tanda memanggil orang melakukan sholat. Sampai Sayyidina Umar mengatakan, mengapa tidak kalian suruh seseorang untuk memandangkan panggilan sholat? Maka Rasulullah SAW menyuruh Bilal untuk memandangkan azan. Jadi Bilal ini adalah muadzinnya Rasulullah SAW. Ada juga kisah berkaitan Bilal dalam hadis Bukhari nomor 1081. Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Nasar, telah menceritakan kepada kami Abu Samah dari Abu Hayyan, dari Abu Zur'ah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Muhammad SAW berkata kepada Bilal radhiyallahu anhu ketika sholat fajar, ketika sholat subuh, wahai Bilal, ceritakan kepadaku amal yang paling utama yang sudah kamu amalkan dalam Islam, sebab aku mendengar di hadapanku suara sandalmu dalam sorga. Subhanallah, Bilalnya belum masuk ke sorga, sandalnya udah masuk. Nah, sudah barang tentu ini ada amalan yang dilakukan oleh Bilal bin Rabah.
Makanya Rasul bertanya, untuk pelajaran juga buat yang lain termasuk kita, amalan apa yang dilakukan oleh Bilal bin Rabah sehingga sandalnya itu mendahului dia untuk masuk dalam surga. Bilal berkata, tidak ada amal yang utama yang aku sudah amalkan kecuali jika aku bersuci, yaitu berwudu pada suatu kesempatan malam ataupun siang, melainkan aku selalu sholat dengan wudu tersebut di samping sholat wajib. Berkata Abu Abdullah, istilah dafa na'laika maksudnya gerakan sandal. Jadi gerakan sandal Bilal itu udah terdengar di surga. Nah, amalan apa? Amalannya adalah ketika habis wudu dia sholat sunnah 2 rakaat. Itu rutin dilakukan, mau siang mau malam itu dilakukan. Makanya saat ini kalau kita belajar fikih maka kita akan mendapatkan penjelasan ada sholat sunnah wudu. Nah, ini boleh diamalkan. Kenapa? Karena Rasulullah SAW merekomendasikan, ya, membolehkan. Jadi kalau ingin mengamalkan sebagaimana diamalkan oleh Bilal bin Rabah boleh. Ya, habis wudu, kemudian kita sholat 2 rakaat. Ya, sholat sunnah wudu. Kemudian Bilal mengumandangkan azan sebelum subuh. Dalam hadis surat Bukhari 582 telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah dari Malik, dari Ibnu Syihab, dari Salim bin Abdullah dari bapaknya bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Bilal mengumandangkan azan saat masih malam, maka makan dan minumlah sampai kalian mendengar azan. Ibnu Maktum, perawi berkata, Ibnu Maktum adalah sahabat Rasulullah SAW yang buta. Ia tidak mengumandangkan azan subuh hingga ada orang yang mengatakan kepada sudah subuh. Nah, ini pun juga informasi kepada kita semuanya bahwa di zaman Rasulullah SAW itu azan itu 2 kali sebelum masuk subuh. Ya, kalau istilah kita azan tahajud, kemudian azan subuh. Alhamdulillah di kampung sunnah ini dipraktekkan. Ya, mudah-mudahan kita semua bisa bangun untuk sholat tahajud karena mendengar azan pertama, kemudian kita bisa melakukan sholat subuh setelah kita mendengarkan azan subuh. Di Makkah Madinah juga demikian, azannya 2 kali, ya, untuk membangunkan sholat tahajud, kemudian nanti azan subuh ketika waktu subuh udah masuk. Nah, Bilal bin Rabah dengan Abdullah bin Ummi Maktum ini adalah muazzinnya Rasulullah SAW dan suaranya khas. Makanya di akhir pertemuan ini nanti kita akan mendengarkan lagam atau nada dari azannya Bilal bin Rabah. Dan ini ada sanadnya. Ya. Jadi yang mengumandangkan azan nanti dia dapat dari gurunya sampai kepada Bilal bin Rabah. Itu namanya sanad. Nah, insya Allah dalam pengajian kita hari ini kita bisa mendengarkan bagaimana nada azan dari Bilal bin Rabah. Bilal disiksa karena mempertahankan iman. Itu dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah nomor 147. Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Said Ad-Darimi berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Abu Bukair berkata, telah menceritakan kepada kami Zaidah bin Qudamah dari Asim bin Abu Najud dari Zir bin Hubaish dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, yang pertama kali menampakkan keislamannya ada 7 orang waktu periodisasi Mekah, ya, ada 7 orang. Rasulullah SAW, Abu Bakar, Ammar dan ibunya Sumayyah, Suhaib, kemudian Bilal, kemudian Al-Miqdad. Adapun Rasulullah SAW, Allah melindunginya dengan perantaraan pamannya. Abu Bakar, Allah melindunginya dengan perantara kaumnya, sedangkan yang lain kaum musyrik menyiksanya, memakaikan baju dari besi dan meletakkan mereka di bawah terik matahari. Tidaklah salah seorang dari mereka melainkan telah memenuhi apa yang mereka inginkan, kecuali Bilal, dirinya dihinakan oleh kaumnya karena Allah. Mereka membawa dan memberikannya kepada anak-anak sehingga mereka membawanya berkeliling di sepanjang jalan-jalan Mekah
sementara dirinya tetap mengatakan ahad, ahad, ahad. Inilah ketegaran iman dari Bilal bin Rabah. Makanya kita kalau tahu cerita ini malu untuk menghina generasi sahabat, dan nggak pantas, nggak punya adab, nggak punya akhlak orang yang menghina generasi sahabat. Generasi sahabatnya nggak boleh dihina, apalagi keluarganya Rasulullah SAW, istrinya Rasulullah SAW itu nggak boleh dihina oleh orang yang mengaku muslim. Kita harus menghormati mereka. Makanya kalau kita baca kitab, setelah dibaca nama sahabat, itu di belakangnya ditambah Pak radhiyallahu anhu. Ya. Semoga Allah meridhoi mereka. Ini Bilal di Ka'bah. Dalam hadis surat Bukhari 382 telah menceritakan kepada kami Musaddad berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya dari Saib ibnu Sulaiman berkata, aku mendengar Mujahid berkata, Ibnu Umar pernah didatangi dan ditanya Rasulullah SAW masuk ke dalam Ka'bah. Maka Ibnu Umar berkata, aku lalu mendatangi Nabi SAW, namun beliau telah keluar, dan aku mendapati Bilal sedang berdiri di antara dua pintu. Aku lalu bertanya kepada Bilal, apakah Nabi SAW sholat di dalam Ka'bah? Bilal menjawab, ya, 2 rakaat antara dua sisi tiang sebelah kiri dari arah kamu masuk. Lalu beliau keluar dan sholat menghadap Ka'bah 2 rakaat. Ini dalil menunjukkan bahwa Bilal dia berada di Ka'bah dan melihat Rasulullah SAW melakukan sholat di dalam Ka'bah. Dan ada kisah yang menarik, karena sekian lama sudah berada di Damaskus, Suriah, maka Bilal bermimpi bertemu Rasulullah SAW. Setelah mimpi ketemu Rasulullah SAW, dia rindu dengan Rasulullah SAW. Dia tinggalkan kota Damaskus, Suriah, dia pergi ke Madinah Al-Munawwarah, berziarah ke makam Rasulullah SAW. Ketika sampai di Madinah, bertemu dengan cucu Rasulullah SAW, Hasan Hussein. Dan cucunya ini minta kepada Bilal untuk memandangkan azan, pelepas rindu, karena sudah sekian lama tidak berjumpa dengan Bilal bin Rabah, dan masyarakat ingin mendengar suara azan yang dikumandangkan oleh Bilal. Kalau bukan karena cucu Rasulullah SAW, Bilal tidak akan mau. Kenapa nggak kuat dia memandangkan azan ketika sampai kalimat wasyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Tapi karena yang minta cucu Rasulullah SAW, dia sayang dengan cucu Rasulullah, dia cinta kepada Rasulullah SAW, maka dikumandangkan azan. Maka ketika Bilal memandangkan azan, suaranya itu kan khas, nadanya seperti tadi. Maka orang terkesima dia, terperangah, seakan-akan dia berada di zaman Rasulullah SAW masih hidup, masa Rasulullah SAW masih hidup. Maka mereka berbondong-bondong datang ke Masjid Nabawi, ya, untuk menemui orang yang memandangkan azan. Ini suara Bilal ini. Ya, akhirnya datang berbondong-bondong ke masjid. Dan Bilal bin Rabah ketika sampai wasyhadu anna Muhammad Rasulullah nggak bisa sampai, nggak tuntas. Kenapa? Karena begitu rindunya dengan Rasulullah SAW, begitu kangennya dengan Rasulullah SAW. Inilah kehebatan dari Bilal bin Rabah yang sangat mencintai Rasulullah SAW. Nah, pelajaran dapat kita ambil dari hal ini adalah, mari kita perkokoh keimanan kita jaga, kita rawat keimanan kita, sehingga akhir kehidupan kita semuanya dalam keadaan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beriman kepada rukun iman yang lainnya. Yang kedua, perbanyaklah amal soleh dengan amalan-amalan unggulan yang akan mengantarkan kita ke surganya Allah. Nah, di antara amalan unggulan Bilal bin Rabah adalah selain mengumandangkan azan, yaitu melakukan sholat sunnah wudu. Dan ini kita lakukan, upayakan semaksimal mungkin. Nah, kemudian yang berikut pelajaran dapat kita ambil adalah ketika kumandang azan dikumandangkan oleh muadzin, bersegeralah kita untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu melakukan sholat berjamaah. Dan kita bersyukur kepada Allah, warga Kampung Sunnah ada masjid yang besar semacam ini. Tinggal kita makmurkan, tinggal kita syiarkan agama Allah dari masjid ini. Mudah-mudahan pertemuan kita mendapat rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa takhashuana wa tadarruana wa ta'abbudana
وتمم تقصيرنا يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم اجبر أمة سيدنا محمد. اللهم احفظ أمة سيدنا محمد. اللهم عافي أمة سيدنا محمد. اللهم سلم أمة سيدنا محمد. اللهم انصر أمة سيدنا محمد. اللهم انصر إخواننا والمجاهدين في غزة فلسطين والقدس وسوريا ومصر وليبيا واليمن وإيراق وأفغان وروهينيا وإيغور وفي كل مكان وكل زمان واجعلنا منهم يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.